Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di bulan yang identik dengan Halloween ini, gue pengen coba nge-review komik dengan genre yang bisa dibilang salah satu dari 2 atau 3 genre kesukaan gue lah. Ya, genre horor. Dan tentu aja, komik yang mau gue bahas kali ini lagi-lagi adalah komik yang sempat menarik perhatian gue di beberapa tahun belakangan lah. Komik yang akan gue bawakan kali ini berjudul Anainai dan Dunia Rahasia, karya Olvianda Ariesta. Komik Anainai dan Dunia Rahasia ini pertama kali terbit di sebuah platform komik online bernama Komiko sebagai sebuah komik pendek untuk challenge di event platform tersebut. Pada akhirnya komik ini jadi salah satu pemenang dari challenge itu dan dikontrak untuk membuat cerita dengan versi yang lebih panjang. Ya mungkin kurang lebih mirip kayak komikus Jepang yang bikin seri one shot terus abis itu dapat serialisasi gitu. Untuk komiknya sendiri, sebenarnya gue rada ragu untuk nyimpulin sinopsis atau premis dari komik ini. Ntar gue ceritain alasannya kenapa. Tapi ini gue mau coba ngebacain deskripsi yang dipakai pas awal-awal komik ini terbit ya. Kalimatnya kayak gini. Komik ini menceritakan kisah tentang Lala, gadis kecil yang terjebak di tempat misterius, berusaha mencari jalan keluar dengan petunjuk dari sesosok boneka. Gitu kurang lebih deskripsi dari platformnya soal komik ini. Yang mana emang kayak gitu sih awal cerita komik ini dimulai. Padahal tinggal dibacain aja ya, tapi kok gue ribet amat dah. Ya komik ini pakai 2 setting yang berbeda ya dalam penceritaannya. Yang pertama, dunia tempat Lala terjebak, yaitu dunia rahasia, dan satunya lagi dunia tempat Lala berasal, di mana Lala dilaporkan menghilang. Ya, hal ini ngebuat orang-orang terdekat Lala dan pihak-pihak berwenang berusaha mecahin misteri penculikan yang terjadi di desa mereka. Ya, gue pertama kali baca komik ini bukan karena deskripsi cerita, bukan karena cover, tapi karena nama Olvianda Ariesta. Gue pertama kali tahu karya beliau tuh pas pertama kali gue baca komik pendek beliau yang dapat awards di Silent Manga Audition. Nah dari situ gue sempat baca juga beberapa komik-komik pendek beliau yang ada di webtoon, di sosial media, dan yang cetak juga ada kalau nggak salah yang bentuknya setengah komik tuh Dark Matte ya dulu. Dan beliau juga ilustrator yang keren banget, dan mungkin ini biasanya gue aja kali ya. Pertama kali gue lihat ilustrasi beliau tuh sebatas suka aja karena bagus. Tapi nggak tahu kenapa pas dapet info beliau ini punya background seni murni, gue tiba-tiba ngeliat artwork beliau tuh dari perspektif yang beda gitu. Gue ngerasa tiap ilustrasinya tuh punya maksud yang mau disampaikan gitu. Ya mungkin ini lebaynya gue aja ya, tapi gue ngerasa tiap gestur, ekspresi, atau warna yang beliau pakai tuh punya tujuan tertentu gitu. Kayak tone warna yang dipakai di komik Anainai ini aja. Ya sebenarnya gue sempat lihat juga beberapa komik beliau yang pakai tone warna kayak gini, tapi tone warna vintage yang dia pakai tuh bisa ngasih kesan hangat di satu waktu ya pas di awal-awal itu, tapi begitu tone warnanya di switch dikit langsung bisa ngasih kesan misteri dan creepy gitu. Ini gue ngomong ngalor ngidul dari tadi tuh sebenarnya gue sambil mikir gue mau ngebahas komik ini sampai sejauh apa ya. Banyak banget soalnya yang mau gue bahas, tapi gue kalau ngebahas semua takutnya jadi spoiler. Gimana kalau ntar yang bagian detailnya atau yang ada spoilernya gue masukin side notes aja. Jadi kalau misalnya nggak mau dapet spoiler, lu skip aja bagian side notesnya. Ya gitu aja kali ya. Ya udah. Oke, baiklah. Lanjut. Oke, mungkin pertama gue mau mulai dari world buildingnya dulu kali ya. Karena menurut gue mungkin ini yang ngebuat gue mikir this is a worthy horror mystery story gitu. Dan yang ngebuat gue berpikir kayak gitu adalah karena gue rasa dia punya aturan yang kurang lebih konsisten untuk komik ini. Soalnya kadang yang bikin gue kesel, nggak kesel sih, kurang nyaman dengan cerita horor atau misteri adalah di beberapa cerita tuh kadang mereka nggak punya aturan yang jelas gitu. Ya misal di satu waktu ada si hantu bisa ngebuat orang terpental sampai meninggal gitu dengan mudah. Tapi di sisi lain, si hantu kayaknya berusaha amat sangat keras gitu. Cuma sekedar biar si karakter utamanya buat kepleset doang gitu misal. Nah, menurut gue di komik Anainai ini ada aturannya gitu ya. Walaupun nggak begitu gamblang juga sih dikasih tahu ke pembaca. Tapi si makhluk yang bukan manusia ini punya restriction-restrictionnya sendiri gitu.
Terus untuk karakter, jujur aja, buat gue untuk komik sepanjang 23 chapter, karakter di komik ini tuh kebanyakan. Karakter di sini maksud gue karakter yang bernama dan punya background ya. Ya ada sekitar 10-an lah kayaknya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, toh karakter-karakter ini kepake juga di cerita gitu. Cuma buat gue jadinya karakter-karakter ini tuh kurang ke-explore aja. Terus juga menurut gue mereka kurang dapat karakter development sih, ya kecuali untuk satu karakter. Tapi ya rata-rata kurang dapet lah untuk porsi karakter developmentnya. Terus buat ceritanya, menurut gue ini cerita yang tipenya alurnya di drive sama karakter gitu, atau karakter driven lah. Cuma kayak yang gue bilang tadi, karena ini karakter driven dan karakternya menurut gue kurang dieksplor lebih dalam, jadi kayak ada beberapa bagian yang sayang banget gitu. Tapi buat gue ceritanya sendiri overall cukup menarik, dan yang bikin unik adalah karakter yang ngedrive cerita ini datang dari beberapa kubu yang berbeda gitu. Biasanya kan cerita yang karakter driven tuh ada satu karakter utama yang perwatakannya kuat, terus cerita berjalan beriringan dengan aksi, reaksi, dan perwatakan si karakternya kan. Nah, tapi di cerita Anaina ini, menurut gue nggak sesimpel itu. Beberapa karakter dari kubu yang beda-beda punya kontribusi yang penting buat cerita. Sampai ngebuat gue ngebayangin kalau misal salah satu dari karakter-karakter yang berkontribusi ini dicabut aja, ceritanya nggak bakalan jadi kayak gini. Kayaknya cukup kali ya overview gue soal komik ini. Aman kan ya? Aman. Nggak ada yang bocor, nggak ada spoiler-spoiler kan? Oh iya, satu lagi. Buat gue salah satu kriteria cerita yang menarik itu adalah cerita yang bisa mancing diskusi audiensnya bahkan setelah ceritanya selesai gitu. Dan menurut gue, komik ini bisa banget dijadiin bahan diskusi kalau lu udah beres baca ceritanya. Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke. Cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Hal yang paling gue suka dari komik ini tuh penyajiannya. Kayak yang gue bilang tadi, dari pemilihan tone, style, dan panel-panel komik ini tuh bisa banget ngebawa suasana hangat, sedih, serem gitu. Terus panelingnya juga dia manfaatin gitu, karena komiknya tipe webtoon ya. Jadi ada juga panel-panel yang dia pakai dan worksnya di komik tipe webtoon gitu. Terus white space-nya juga, ini nggak tahu ya bawaan dari aplikasi atau emang sengaja, tapi white space di komik ini juga dikasih warna hitam gitu, jadi lebih bisa ngebawa suasana aja. Terus sebenarnya ini gue rada curang sih. Alasan tadi gue bisa yakin banget bilang ceritanya ada beberapa yang sayang banget itu adalah karena gue dapat bocoran sebenarnya komik ini tuh direncanakan untuk chapter yang lebih panjang, tapi karena pada akhirnya cuma dapat 23 chapter, jadi ya begitulah adanya. Dan selain itu gue juga dapat bocoran kedua. Jadi kan sebenarnya platform asli dari Anaina ini Komiko, dan platformnya udah nggak beroperasi lagi sekarang. Tapi walaupun sekarang kita udah nggak bisa baca di Komiko lagi, ternyata komik Anaina ini sedang mempersiapkan untuk terbit cetak di penerbit Koloni. Yeay! Jadi kalau lu mau baca dan koleksi versi cetak komik ini, ditunggu aja kabar baiknya. Ya kita doakan aja semoga nggak lama lagi komiknya bisa beredar di pasaran gitu. Ya masa sih Koloni mau ngelewatin momen Halloween dengan tidak mengeluarkan komik horor yang bagus kayak gini? Ya nggak? Yuk bisa yuk. Oh iya, seperti biasa, link medsos, portfolio, dan link-link lain terkait autornya bakalan gue taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, saatnya side notes. Ini warning sekali lagi ya. Kalau lo belum baca komiknya dan ngerasa terganggu dengan spoiler, mending skip dulu aja deh bagian ini. Baik lagi aja ntar abis baca komiknya. Oke, mungkin sesi spoiler ini bakalan gue mulai dari alasan gue tadi bilang rada sulit ngerangkum sinopsis dan premis komik ini. Gue ya, ngerasanya deskripsi yang dibacain tadi tuh kayaknya lebih cocok buat versi komik pendeknya deh. Soalnya untuk komik versi panjangnya, menurut gue ini ceritanya bukan lagi soal Lala aja. Lebih ke orang-orang yang berada di dalam dunia rahasia ini. Termasuk juga makhluk lain kayak Anaina dan sejenisnya. Terus juga selain sinopsis,
gue rada sulit nebak karakter utamanya. Gue gak tahu apakah ini yang dinamakan teknik menulis dengan false protagonis atau bukan. Tapi gue ngerasa protagonis utamanya bukan lagi Lala. Soalnya cerita tentang Lala hampir sepenuhnya berhenti setelah chapter 10. Bahkan untuk development karakter yang menurut gue paling kebentuk ya Heinz. Gimana dia awalnya sedih, kehilangan temennya, terus kena bully, sampai akhirnya dia bisa berdiri buat dirinya sendiri dan punya keberanian lebih buat beraksi di dunia rahasia. Terus soal karakter driven story yang gue bilang nyangkut ke beberapa pihak tadi, ini coba gue sebutin karakter-karakter yang menurut gue megang kunci jalan ceritanya gitu. Pertama si monster hutan yang kerjanya nyulik anak-anak untuk saudara kembarnya Anainai. Kalau dia nggak nyulik anak pemberani kayak Lala, story-nya nggak bakal dimulai kan. Terus Lala dengan sifatnya yang heroin banget gitu. Dengan sifatnya itu dia jadi nolongin boneka beruang kan, yang mana ternyata menjadi sumber utama masalah dari cerita ini. Terus tentu aja Anainai, dia dan dendam kesumat yang dia pengen ngebuat orang-orang di dunia nyata menderita. Dan yang terakhir ya Heinz, dengan bantuan beberapa karakter lain, ngebuat dia jadi berkembang dan ngasih adegan-adegan klimaks di cerita ini gitu. Kombinasi dari driven karakter ini tuh menurut gue keren banget sih. Terus ngomong-ngomong soal karakter, gue amat sangat penasaran dengan karakter si pembuat boneka. Dari ceritanya Anainai kan, dia, saudarinya, sama monster hutan tuh adalah boneka yang dimainin sama si pembuat boneka kan. Nah, tapi di dunia rahasia itu, yang katanya diciptakan sama si pembuat boneka, dianya nggak pernah muncul sama sekali. Ditambah lagi, 3 karakter villain ini semuanya punya kemampuan untuk ngebuat boneka. Hal itu jadi ngebuat gue mikir aneh-aneh gitu. Jangan-jangan gitu. Dan kayak yang gue bilang sebelum penutup tadi, sebenarnya masih banyak hal yang bisa jadi bahan diskusi di komik ini gitu. Kayak misteri cara kerja cermin di dunia rahasia, terus hubungan 3 villain itu juga masih belum dijelasin detail kan. Dan si kembarannya Anainai sih, yang meninggalkan kesan tanda tanya besar buat gue. Terus mungkin yang terakhir ya, gue ngerasa rada sulit sih untuk menerima endingnya. Bukan karena jelek atau terasa diburu-buru, enggak. Ya ada sih kesan buru-burunya, tapi endingnya masih bagus menurut gue. Gue tuh suka cerita misteri yang ngeluarin clue-clue sebelum ngasih klimaks atau twist gitu. Kan suka ada ya cerita misteri yang tiba-tiba rahasianya dibuka dan dijelasin dari A sampai Z sama si hantu gitu. Diceritain doang, nggak ditunjukin sepanjang cerita. Atau cerita yang tiba-tiba ujungnya ada twist yang kayaknya wow banget, padahal sepanjang cerita clue-nya aja nggak pernah disebut. Anainai ini cukup fair lah menurut gue. Misterinya dibuka sedikit-sedikit seiring berjalannya cerita. Untuk twistnya pun dapat ya. Gue cukup kaget pas ternyata Heinz tuh udah ngelompatin waktu juga. Dan itu tuh sebenarnya beberapa kali juga udah di-mention di cerita. Cuma karena eksekusinya aja, jadi ngebuat gue rada terkecoh lah. Paling yang buat gue ngerasa tiba-tiba atau ujuk-ujuk ya, si kembarannya Anainai yang tiba-tiba nyerang dia. Tapi bukannya nggak pernah di-mention sama sekali sih. Kan kita udah tahu ya, si Anainai takut sama cermin, dan itu ternyata karena ada kembarannya. Cuma yang belum ada tuh reasoningnya aja sih, kenapanya. Tapi ya masih acceptable lah. Jadi bukan ini yang ngebuat gue rada berat nerima endingnya. Alasan gue rada berat sama endingnya tuh karena gue ngerasa sayang aja sama effort yang udah dilakuin sama Heinz. Dia udah berusaha ngelawan monster-monster, tapi pada akhirnya dia tetap nggak bisa nyelamatin Lala. Masanya dia pun udah lewat. Kota tempat tinggal dia juga udah jadi kayak kota mati. Ya cukup menyedihkan sih, walaupun bukan bad ending. Dan gue juga cukup menerima keputusan yang diambil Heinz sebagai alasan yang logis gitu. Gue justru kayaknya lebih gak terima kalau misalnya dia ngebuang kesempatan kabur tanpa punya rencana apa-apa. Dulu gue suka bosan sama cerita yang happy ending, tapi sekarang malah berharap happy ending. Dasar emang manusia. Faktor U juga kali ya. Muak melihat kisruhnya dunia nyata. Lah.